Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini. Jadi hari ini aku mau ngebahas foundation, salah satu foundation yang aku udah pakai bertahun-tahun gitu ya, saking setianya aku sama foundation ini, yaitu Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Aku setia banget dan udah berbotol-botol yang aku habiskan. Ini yang masih tersisa di aku yang masih ada. Botolnya belum aku buang. Kalau sama yang aku buang lebih banyak dari ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi aku sebenarnya lupa tepatnya kapan, tapi kayak kalau nggak salah aku make ini tuh udah lebih dari 4 atau 5 tahun. Pokoknya udah lumayan lama, udah lumayan bertahun-tahun dan ternyata setelah aku inget-inget gitu ada beberapa alasan kenapa pada akhirnya aku, repurchase, reorder, beli ini lagi gitu. Walaupun dia juga tetap punya kekurangan, which is aku nanti bakal kasih tahu juga ke kalian menurut aku tuh apa kekurangan dari foundation ini. Tapi lebih banyak kelebihannya, sehingga aku pada akhirnya, memilih untuk tetap beli produk ini. Namanya foundation itu kan udah pasti basic banget tuh buat kita yang suka makeup gitu ya, walaupun nggak selalu setiap kali makeup tuh aku pakai foundation. Alasan pertama kenapa aku pilih produk ini dan produk ini lagi, karena pertama, aku tuh tipikal yang, udah nggak sempet kalau makin ke sini untuk cari-cari lagi foundation yang warnanya sesuai sama, warna kulit aku gitu ya. Which is kalau di Maybelline Fit Me, karena aku dari awal udah ngerasa warnanya tuh cocok fit gitu sama, warna kulit aku, terutama yang aku pakai itu paling sering adalah 128 gitu ya. 128 nih aku punya juga yang kecilnya buat kalau misalnya pergi-pergi. Terus ini aku punya yang baru. Nah, awal-awalnya tuh yang aku cobain tuh sebenarnya adalah 220. 220 juga cocok sama kulit aku, justru cenderung untuk, lebih cocok, lebih fit banget yang 220 gitu. Baru-baru ini juga aku sempet nyobain yang 120 yang lebih terang lagi, tadinya mau aku pakai buat highlight bagian-bagian tengah aja gitu, dan emang seperti biasa kalau aku lagi sempet aku pakai ini untuk highlight. Nah, kenapa aku pada akhirnya memutuskan untuk yang 128 yang lebih sering aku pakai, karena Maybelline Fit Me ini tuh dia lumayan dia oxidize, jadi kalau oxidize tuh dia akan berubah warna setelah kita pakai, terus dia terpapar sama udara atau oksigen, dia akan beroksidasi gitu ya istilahnya, menjadi warna yang lebih gelap gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerasa 128 ini pada saat pertama kali diaplikasikan dia emang lebih cerah daripada kulit asli aku, tapi setelah makin lama, nih kayak aku yang sekarang ini adalah pemakaian aku setelah 1 jam. 1 jam lalu aku mulai makeup, dan sekarang udah 1 jam kemudian dan aku udah sempet pergi dulu keluar nganterin anakku sekolah, dan aku ngerasa sekarang warnanya tuh udah, lumayan sama warna kulit asli aku. Tapi kalau misalnya aku pakai yang 220, dia itu akan menjadi lebih gelap lagi, jadi nanti jatuhnya jadi kelihatan kusem, makanya aku jarang pakai yang 220. Biasanya ini pun kemarin aku habisin, lumayan lama, pada saat kondisi aku lagi kulitnya emang lagi lebih gelap daripada biasanya, misal abis berenang atau apa ya, aku pakai yang 220, kayak gitu. Jadi yang pertama tadi dari segi warna, aku udah tahu warna mana yang cocok buat aku. Belinya biasanya di online shop gitu ya. Jadi kan nggak bisa nyoba-nyobain. Nah, jadi ya udah beli yang pasti-pasti aja. Terus yang kedua, aku ngerasa ini tuh dipakai sehari-hari dia tuh adalah tipikal foundation yang lightweight. Jadi bener-bener kerasa nggak pakai foundation sama sekali, nggak kerasa tebel, nggak kerasa panas. Pokoknya kayak nggak pakai aja, biasa aja gitu kondisi kulit. Selain emang nggak berasa pakai makeup juga, aku juga ngerasa hasil look-nya itu nggak terlalu berasa kayak lagi pakai foundation yang tebel gitu. Jadi masih natural gitu loh, tampilannya menurut aku. Terus selain itu dia juga klaim dia punya SPF, 22 gitu ya. Kalau untuk yang di baru tuh ditulisin sih SPF 22, tapi kalau yang dulu banget-bangetan nggak ditulis nggak ditulis, nih, gitu. Terus yang ketiga, dia tuh sering diskon. Nah, biasanya dia tuh diskon itu di tanggal-tanggal deket-deket payday, antara 25 sampai tanggal 1, pokoknya tanggal-tanggal muda. Itu aku tuh biasanya kalau mau beli dia nungguin di Maybelline official store yang di Shopee untuk dia sampai diskon. Kalau harga regulernya yang biasa-biasa itu 100 ribuan ya. Tapi ketika dia diskon bisa sampai 85 ribu, 84 ribu. Kalau nggak salah terakhir aku beli ini 85 ribu. Nanti aku tayangin harganya di sini deh. Jadi ya udah, karena aku udah tahu nih, oh Maybelline official store tuh pasti ada diskon sekitar tanggal segitu dan lumayan banget diskonnya, ya udah aku tungguin sampai ada diskon baru aku beli, kayak gitu biasanya. Dan untuk yang ininya tuh yang kecil-kecilnya juga lumayan terjangkau kayak sekitar 40 sampai 50 ribuan
harganya. Aku nggak tahu masih ada atau enggak ya. Aku sih udah lama nggak beli yang kecil-kecilnya gitu, tapi terakhir aku beli itu sekitar 40 sampai 50 ribuan harganya. Dan selain itu juga gampang didapetin kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya pun apes-apesnya kita lagi urgent banget di Indomaret, di Alfamart itu tuh ada gitu loh. Jadi, yang kemasan, apa namanya, kecilnya yang bukan untuk travel lagi ya, bener-bener kayak buat trial-nya dulu gitu tuh, yang kecil banget kayak cuman berapa mili, itu juga ada. Jadi kalau misalnya emang terdesak banget bisa cari di, minimart terdekat. Selain itu juga menurut aku tuh, dia tuh gampang diaplikasikannya. Jadi aku paling senang sebenarnya aplikasiin dia tuh biasanya pakai beauty blender, udah pakai beauty blender yang lembab, yang habis dibasahin terus diperas gitu sampai dia ngembang, itu bakal kelihatan lebih natural aja. Nah, terus karena aku udah pakai bertahun-tahun, aku juga ngelihat mereka tuh ada upgrade dan selalu upgrade gitu ya. Kayak pertama kali itu dia botolnya masih yang versi kayak gini, dibuka terus langsung ditumpahin gitu dan ini bener-bener bikin bleber kemana mana biasanya. Terus karena banyak masukan dari pemakai pengguna, dari customer, dari dari beauty influencer, akhirnya dia update dengan yang ada pumpnya seperti ini dan ini yang terakhir aku beli, ini juga sekarang tetap pakai pump gitu. Dari segi tampilannya, dia itu sebenarnya termasuk yang matte gitu ya, which is kalau sebenarnya aku yang kulitnya cenderung normal to dry gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya cenderung kering. Biasanya kan nggak disarankan untuk pakai yang matte. Tapi di sini tuh matte-nya menurut aku masih oke banget, bahkan dipakai sama yang kulitnya cenderung kering kayak aku. Justru karena dia matte, aku tuh jadi kalau misalnya buru-buru nggak perlu set pakai bedak pun nggak masalah gitu. Dan tampilannya tetap ngerasa lebih natural. Kalau kita kadang-kadang pakai bedak lagi, itu kan emang tampilannya jatuhnya jadi lebih kayak dempul gitu ya. Jadi kalau mau tampilan natural pakai ini aja cukup dan berhubung dia matte juga, dia juga nggak geser-geser lagi gitu, nggak terlihat becek atau dewy atau yang beda sama yang dewy finish tuh pasti kan lebih kayak gampang bergeser. Nah, ini tuh cukup dengan dia aja, di kulit aku yang kering, dia nggak membuat kulitnya jadi kering, tapi nggak usah di-set pakai bedak cukup gitu menurut aku. Jadi untuk mempersingkat waktu banget, aku biasanya paling sering kalau misalnya aku cuman bikin kepentingannya untuk bikin konten, buat bikin video atau cuman buat keluar sebentar gitu ya, pakai ini aja nggak perlu aku set lagi pakai bedak, udah oke gitu. Tapi pasti dia ada kekurangannya juga kan. Jadi kekurangannya itu menurut aku ya tadi, oksidasinya. Jadi kalau oksidasi itu emang kita harus tahu dulu ngakalinnya gitu, jangan sampai, warna kulit kita jadi nanti makin lama makin kusem, kayak gitu ya. Jadi emang harus yang setingkat lebih cerah kalau menurut aku sih, makanya aku pilih 128. Terus, yang kedua dia itu dari segi coverage itu memang dia bukan tipikal yang high coverage yang bener-bener nutupin banget bekas-bekas dosa-dosa di wajah gitu ya. Dia cuman medium aja, bisa di-build, cuman di-build pun ya maksimal-maksimal kalau misalnya kayak dark spot yang hitam bekas jerawat, di bagian sini itu dia masih kelihatan gitu. Jadi biasanya aku akalin pakai, entah concealer atau misalnya, di sini yang aku punya dari Maybelline juga Superstay, ini juga coverage-nya gila banget gitu dan ini tuh termasuk sebenarnya favorit aku, yang nomor 2 yang kalau misalnya aku pengen yang pakai buat lebih tahan lama, buat pakai ke acara yang lebih formal, pengen yang dandannya lebih kayak full makeup, itu aku biasanya pakai ini. Tapi entah kenapa sekarang Superstay ini tuh udah nggak ada ya yang foundation-nya, yang untuk yang lipstiknya segala macam, lip cream-nya masih ada, tapi aku cek di Maybelline official store untuk Superstay itu nggak ada, kenapa ya? Mungkin ada yang bisa membantu memberi jawaban kepada aku gitu ya. Jadi ini aku hemat-hematin, biasanya aku pakai buat bagian yang, bener-bener nggak bisa ketutup sama Maybelline Fit Me. Tapi kalau misalnya mau buat untuk tampilan sehari-hari, masih ada sedikit-sedikit dark spot, oke lah, nggak ada masalah gitu kelihatan juga. Dia nutupin tapi nggak nutupin banget, jadi masih kelihatan sedikit, tapi lumayan gitu intinya. Jadi itu tadi alasan-alasan yang membuat aku sampai sekarang masih, setia dengan Maybelline Fit Me. Sebenarnya kalau ditanya, emang nggak pernah cobain foundation lain? Enggak juga, aku juga nyobain beberapa foundation lain gitu yang, selama aku pakai Fit Me juga, sempet juga menghiasi hari-hariku gitu ya. Cuman pada akhirnya aku balik lagi ke sini gitu. Nanti mungkin next time aku bakal ceritain, pengalamanku pakai foundation-foundation lain ya. Jadi sejauh ini yang paling banyak aku beli gitu ya, yang paling botolnya habis berkali-kali dan aku reorder dan reorder terus adalah si Fit Me, Matte and Poreless ini. Buat kalian di sini yang, nonton video ini mungkin bisa share ke aku kalau kalian sendiri paling setia sama foundation apa sih?
dan kenapa? Please komen di bawah ya. Oke, mungkin sekian dulu videoku kali ini, semoga video ini bisa setidaknya berguna dan memberi gambaran sedikit pada kalian yang masih pengen baru mau cobain pakai Maybelline Fit Me ataupun mau cari-cari foundation, mungkin salah satu yang bisa jadikan alternatif adalah Maybelline Fit Me ini. Kalau kalian pengen beli juga produknya, nanti aku taruh link, Maybelline official store-nya di description box-nya aku di bawah, oke? Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di-like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagram-ku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.